Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Delia dengan NIM 187231010 akan mempresentasikan topik penelitian saya yaitu berjudul Klasifikasi Citra Sampah berbasis Efficient Net dengan pendekatan data augmentation dan imbalance handling pada dataset tidak seimbang. The next, untuk latar belakang masalahnya berangkat dari produksi sampah yang terus meningkat dan di sini pemilihan sampah yang efisien menjadi kunci dalam meningkatkan pengelolaan dan daur ulang limbah. Seiring dengan perkembangan teknologi, pendekatan berbasis deep learning telah banyak diterapkan untuk mengotomatisasi proses klasifikasi sampah. Tetapi tentunya masih ada tantangan di mana tantangannya berupa efisiensi komputasi, kompleksitas data, serta ketidakseimbangan data pada skenario data. Nah, oleh karena itu, eh, ketidakseimbangan data ini kan menyebabkan model bias terhadap kelas mayoritas, sehingga performa pada kelas minoritas menurun. Sementara keterbatasan variasi data juga menghambat kemampuan generalisasi model. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan berbasis peningkatan kualitas dan distribusi data melalui data augmentation dan imbalance handling untuk meningkatkan kinerja model klasifikasi citra sampah supaya lebih akurat dan juga dapat robust atau tahan pada berbagai kondisi data. Dan untuk perumusan masalah dari penelitian ini terdapat dua. Yang pertama tentunya bagaimana kinerja model berbasis efisienet itu dalam melakukan klasifikasi citra sampah pada dataset yang tidak seimbang. Kedua, bagaimana pengaruh penerapan data augmentation dan class weighting terhadap peningkatan kinerja model efisienet dalam klasifikasi citra sampah. Dan untuk output penelitiannya terdapat tiga. Yang pertama, model klasifikasi citra sampah, lalu hasil evaluasi kinerja model baseline, dan hasil evaluasi penerapan kombinasi data augmentation dan class weighting. Nah, untuk selanjutnya untuk metode atau kerangka kerja atau tools-nya adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama model deep learning-nya menggunakan EfficientNet berbasis transfer learning. Lalu untuk tools-nya menggunakan dari bahasa pemrograman menggunakan Python. Lalu ada eh, OpenCV untuk preprocessing-nya, lalu ada PyTorch untuk implementasi model EfficientNet-nya, proses training, dan juga penerapan data augmentation-nya. Dan terakhir ada scikit-learn untuk evaluasi model. Dan selanjutnya pengumpulan datasetnya di sini menggunakan garbage classification dataset yang terdiri dari 6 kelas. Ada 6 jenis sampah yaitu cardboard, glass, metal, paper, plastik, dan trash. Dan di sini ada 2.467 citra data dan sebagai berikut masing-masing data cardboard sebanyak 393 gambar, lalu gelas sebanyak 491, metal ada 400 dan papers terdapat 584 dan terakhir plastik 472 serta trash sebanyak 127. Nah, di sini pengumpulan datasetnya menggunakan platform Kaggle sebagai sumber datanya yang kemudian nanti akan dilakukan preprocessing sebelum akhirnya data tersebut menjadi input dalam model yang dikembangkan. Di bawah ini ada sumber datanya dan selanjutnya untuk metode penelitiannya yang pertama ada data collection dilakukan dengan mengakses garbage classification dataset tadi melalui Kaggle terdapat 6 kelas seperti yang telah dijelaskan. Lalu selanjutnya masuk ke data preprocessing. Jadi di sini terdapat 3. Yang pertama cropping. Jadi menghilangkan bagian gambar yang tidak relevan pada supaya modelnya fokus pada objek utama. Lalu selanjutnya di resize, citranya menjadi pixel 224 kali 224. Nah, ini menggunakan OpenCV supaya sesuai dengan inputnya model. Nah, kemudian setelah di resize dilakukan normalisasi nilai pixel. Dan selanjutnya setelah preprocessingnya selesai, datanya di split jadi 80/20, jadi 80% untuk data training, 20% untuk data testing. Selanjutnya di sini 80% tadi ini terdapat dua skenario. Yang pertama baseline model di mana menggunakan EfficientNet yang pre-trained lalu di training dengan loss cross entropy dan optimizer-nya Adam. Nah, lalu skenario kedua ini propose modelnya di mana di sini saya mengusulkan untuk ada data augmentation dan juga menggunakan class weighting untuk data imbalancing-nya. Nah, jadi ada model yang baseline tanpa augmentation dan data imbalancing handling yang tadi class weight dan ini propose modelnya menggunakan data augmentation dan juga ada class weighting-nya. Jadi nanti yang 80% ini data training menggunakan dua skenario lalu data testing-nya itu digunakan untuk mengevaluasi model.
Nah, non-augmentation-nya terdiri dari rotasi, flip, lalu juga ada penyesuaian brightness, penambahan noise, dan blur. Dan di sini mode development-nya FishNet seperti yang sudah dijelaskan menggunakan dua skenario, dan evaluasinya menggunakan akurasi, precision, recall, dan F1 score. Jadi setelah dua skenario ini dibuat, modelnya akan dievaluasi menggunakan metrik sebagai berikut. Dan selanjutnya ini mekanisme evaluasinya dilakukan mengukur performa model pada skenario yang telah ditentukan tadi. Ini berdasarkan hasil prediksi model terhadap data testing yang tadi 20%. Di sini ada metrik evaluasinya sebagai berikut: akurasi, precision, recall, dan F1 score untuk mengevaluasi kinerja model secara keseluruhan maupun pada masing-masing kelas, dan juga ada makro average. Nah, ini digunakan untuk memberikan bobot yang seimbang pada setiap kelas sehingga evaluasinya tetap representatif meskipun datasetnya punya distribusi yang tidak merata. Dan berikut ada daftar pustaka dari penelitian ini. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.